Hai guys, ketemu lagi dengan saya dalam bedah lirik. Baiklah guys, saat ini kita akan membahas dan membedah lirik dari sebuah lagu yang sangat populer di tahun 90-an awal. Dan sampai sekarang mungkin banyak dari kalian yang belum lahir saat lagu ini muncul pertama kali. Saat itu, belantika musik Indonesia sedang ramai diisi oleh grup slow rock dari negeri jiran Malaysia. Mungkin mirip seperti fenomena boyband dan girl band Korea beberapa tahun kebelakangan ini. Album dari lagu yang akan kita bahas ini terjual sebanyak 220.000 kopi di Malaysia sana dan 600.000 kopi di Indonesia. Kemudian lagu yang akan kita bahas ini dinyanyikan oleh grup slow rock dari Malaysia yang bernama Search, dan vokalisnya waktu itu ada bernama Ami. Lagu ini adalah salah satu dari hits yang ada di dalam album Fenomena yang diterbitkan oleh kumpulan Search pada tahun 1989. Ada yang bisa nebak lagunya? Lagu yang akan kita bahas adalah Isabella. Lagu ini bisa dibilang sebuah cerita yang memiliki nama tokoh, kemudian plot atau jalan cerita yang jelas, dan ending cerita. Semuanya ada dalam lirik ini dari awal sehingga akhirnya. Makanya kita bisa bilang lagu ini seperti sebuah cerita. Kemudian saya akan berikan gambaran singkat tentang lagu ini. Lagu ini dimulai dengan menyebutkan nama Isabella yang menjadi kekasih si penyanyi atau kekasih si penyair lagu, yang mana mereka memiliki dua dunia yang berbeda. Kemudian penyair atau penulis lagu mengungkapkan kesedihannya karena sekarang mereka sudah berpisah, dan penyebab mereka berpisah karena alam yang berbeda. Setelah itu, penyanyi mencoba mengingat kembali masa-masa indah saat awal mereka bertemu. Kemudian cinta mulai bersemi di hati mereka dan melenakan mereka. Setelah itu datanglah masa kesedihan, di mana mereka terpaksa harus berpisah jalan dan mengakhiri kisah cinta mereka karena adat yang berbeda. Namun, di bagian akhir lagu, penyanyi berdoa semoga masih ada jalan bagi mereka berdua untuk bisa bersama lagi. Itulah tadi gambaran singkat dari lagu Isabella yang menceritakan kisah cinta antara penyair dan Isabella yang harus berpisah. Dan kisah ini bisa dikategorikan ke dalam mungkin tragedi cinta yang menceritakan kesedihan cinta antara penyair dan kekasihnya yang bernama Isabella. Selanjutnya akan kita coba bedah lirik lagu ini dan mengapa sih lagu ini bisa sangat fenomenal hingga saat ini. Di kesempatan ini kita hanya akan membahasnya dari segi liriknya saja ya guys. Apa sih yang membuat lagu ini sangat hits di masanya hingga saat ini? Mari kita coba bedah. Bait yang pertama dari lagu ini berbunyi, Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Di sini penyair mengawali lagunya dengan menyebutkan nama Isabella, yang mana Isabella adalah judul dari lagu ini. Dan dengan gamblang menyatakan bahwa cinta mereka memiliki dua dunia yang berbeda. Penyair dari awal sudah mengisyaratkan bahwa kisah mereka memiliki tantangan yang berat, yaitu menghadapi dua dunia yang berbeda. Menurut kami, bait awal lagu ini meninggalkan kesan atau first impression yang sangat baik bagi pendengar. Kenapa? Karena penyair berhasil membuat pendengar penasaran dengan siapa sih sosok Isabella dan apa yang terjadi dengan kisah cinta mereka, serta dunia apa yang membedakan mereka. 3 pertanyaan ini sangat cukup membuat pendengar ingin melanjutkan mendengar kelanjutan kisah ini. Menarik sekali bukan? Kemudian menyebutkan nama kekasih yang telah pergi adalah hal yang sangat lazim dilakukan oleh
mereka yang sedang meratapi cinta. Kenapa? Karena menyebut nama kekasih bisa menjadi kunci untuk membuka cakrawala kenangan yang pernah dilalui. Lalu, dengan terbukanya pintu kenangan yang pernah dilalui, sang penyair bisa dengan mudah memulai ratapan pilunya. Lagu ini dimulai oleh sebuah nama yang saya kira sudah sangat terkenal nama ini ya. Akan tetapi jarang digunakan oleh orang Melayu. Kenapa penyair menggunakan nama Isabella bukan Siti atau Zulaiha gitu yang lebih dekat dengan budaya Melayu? Pertanyaan ini justru adalah jawaban dari sebagian pertanyaan yang menggelayut di pikiran pendengar yang ingin mengetahui alam apa yang menjadi pembeda. Ya, dari nama saja pendengar sudah bisa merasakan perbedaan dunia mereka, bukan? Oke, next. Bait selanjutnya, mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah. Next, bait selanjutnya, mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah. Oke, setelah memulai lagu dengan menyebutkan nama Isabella dan mengungkapkan perbedaan di antara mereka, penyair melanjutkan ceritanya dengan sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban, yaitu mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah. Mengapa? Dan mengapa di sini nggak butuh jawaban? Karena sebenarnya penyair hanya ingin mengungkapkan kesedihan yang dirasakannya. Jadi penyair ingin mengungkapkan kesedihannya dengan sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, saya kira, karena dia nggak tahu bertanya ke siapa. Meratapi pertemuan yang pernah ada yang harus berakhir dengan perpisahan. Penyair Arab pernah berkata, bukanlah perpisahan yang aku tangisi, tapi pertemuanlah yang aku sesali. Saya kira makna yang lumayan mirip ya untuk menggambarkan kesedihan dalam perpisahan. Yang pertama diungkapkan oleh dalam bahasa Melayu, dan yang kedua terjemahan dari ungkapan bahasa Arab. Oke, next. Bait selanjutnya adalah siang jadi hilang ditelan kegelapan malam. Oke, setelah mengungkapkan kesedihan atas perpisahan yang terjadi di antara mereka, penyair melanjutkan kisahnya dengan ungkapan siang jadi hilang ditelan kegelapan malam. Kata siang dan malam di bait ini tidak digunakan untuk menunjukkan waktu sebagaimana lazimnya digunakan. Karena siang bukanlah sesuatu benda yang bisa dimakan, dan gelap malam bukan juga makhluk yang bisa menelan makanan, bukan? Coba kita baca kembali. Siang jadi hilang ditelan kegelapan malam. Jadi kata ditelan di sini menghalangi makna sebenarnya dari kalimat siang dan juga malam. Saya kira ada makna lain yang ingin digambarkan penyair di balik kata-kata yang dia pilih. Peribahasa Melayu mengatakan, hari tidak siang saja, yang artinya tidak selamanya senang terus-menerus. Jadi, penggunaan kata siang untuk menunjukkan kesenangan dan kebahagiaan sudah tidak asing digunakan dalam bahasa Melayu. Dan untuk kata malam sudah pasti menyimpan makna yang berlawanan dari siang, yaitu kesusahan dan kesedihan. Pada dasarnya, makna dari bait ini sama dengan bait sebelumnya, yaitu sebuah ungkapan kesedihan. Dan yang menarik juga, di bait ini adalah pemilihan kata ditelan, yang mana kata telan mengandung makna kecepatan, ada gerakan yang cepat di dalam kata ditelan. Ya, bukankah menelan lebih cepat daripada mengunyah kan ya? Pemilihan kata telan di sini sangat pas menurut saya untuk menggambarkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka berdua hanya sebentar saja dan
berubah seketika menjadi kepiluan. Apa kira-kira penyebabnya ya? Oke, mari kita telusuri bait berikutnya. Alam yang terpisah menyelenyapkan sebuah kisah. Dari bait di atas sudah jelas yang melenyapkan kisah antara penyanyi atau penyair dan Isabella adalah alam yang berbeda. Makna bait ini adalah pengulangan dari makna bait pertama ya, dari judul lagu ini. Bedanya hanya di pemilihan kata alam dan dunia saja. Oke, yang di bait awal dia menyebut dunia, sedangkan di bait ini penyair menggunakan kata-kata alam. Saya kira mirip ya. Kemudian terbayang lambaianmu, salju terbakar kehangatan, dunia dipenuhi warna berseri bunga cinta. Pada bait ini penulis lagu mencoba menghadirkan kembali kenangan manis yang pernah dirasakan. Dimulai dengan mengingat lambaian tangan Isabella, kemudian menjadikan kehangatan bisa membakar salju, dan diakhiri dengan taman yang dipenuhi bunga cinta yang mekar berseri. Sebuah gambaran yang sangat hidup dan indah. Tapi sebenarnya dari mana keindahan ini tercipta? Mari kita coba telisik lebih jauh lagi ya guys. Sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, dari sekian banyak kenangan yang mereka lalui, mengapa lambaian tangan yang dipilih untuk diingat? Oke, saya akan coba jelaskan. Kita melambaikan tangan ketika hendak memulai sebuah pertemuan, atau bisa juga diartikan sebagai gestur yang artinya adalah hello, hi, hello, yang juga digunakan di awal pertemuan. Oleh karena itu pula, penulis lirik menggunakan kata lambaian untuk memulai kisah pertemuannya dengan Isabella. Oke, bait selanjutnya adalah salju terbakar kehangatan. Apakah mungkin salju bisa terbakar? Terlebih lagi jika kita perhatikan di bait sebelumnya ya, bahwa yang membakar salju adalah lambaian tangan sang kekasih. Sudah jelas sekali bahwa kata salju yang digunakan oleh pembuat lirik bukanlah salju yang sebenarnya, akan tetapi salju di sini adalah sebuah perumpamaan. Sependek telusuran saya di dalam peribahasa bahasa Melayu dan Indonesia, saya hanya menemukan satu peribahasa yang berkaitan dengan salju, yaitu ungkapan hatimu seputih salju. Mungkin karena iklim di sini tidak memungkinkan untuk turunnya salju, sehingga para penyair Melayu tidak banyak yang mengeksplor kata-kata salju. Lawong salju sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab. Tapi konon katanya ada sekitar 40 istilah yang berkaitan dengan salju yang digunakan di daerah kutub. Nah, menarik bukan? Ya, karena memang geografi tempat tinggalnya penyair itu sangat berpengaruh terhadap hasil karyanya. Karena penyair itu bisa dibilang seperti lebah, dan yang mana menghasilkan syairnya atau madunya yang dia ambil dari bunga-bunga yang ada di sekitaran dia. Nah, begitu kira-kira analoginya. Jadi, maksud kata salju di bait ini adalah hati penyair yang seperti salju. Jadi perumpamaannya adalah hati penyair seperti salju. Dari sini timbul pertanyaan lanjutan. Apa persamaan yang mengikat hati dan salju? Di dalam kalimat hati seputih salju, persamaan yang mengikat antara keduanya adalah warna salju yang putih yang melambangkan kesucian dan kebersihan digunakan oleh hati sehingga menimbulkan arti hatinya putih suci seperti salju. Sedangkan di bait salju terbakar kehangatan,
Penyair menyamakan hati dengan salju dari segi rasa dingin yang dimiliki oleh keduanya, yang kemudian hati yang dingin itu berubah menjadi hangat setelah terbakar api cinta yang menyala, setelah melihat lambaian tanganmu, Isabella. Kira-kira seperti itu. Oke, bait selanjutnya, dunia dipenuhi warna berseri bunga cinta. Jadi setelah hati yang dingin bagai salju berubah menjadi hangat karena cinta, maka dunia mereka menjadi indah seperti taman yang dipenuhi oleh bunga cinta yang berwarna-warni. Dan juga seperti yang saya singgung di awal, lagu Isabella ini menceritakan tragedi cinta yang memenuhi unsur cerita. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana penulis lirik atau penyair memanfaatkan teknik flashback atau sorot balik yang sering digunakan penulis novel atau penulis cerita. Yang mana salah satu manfaat dari teknik flashback ini adalah menambahkan titik-titik dramatik di dalam alur cerita. Jadi, keindahan yang ada di bait ini dihasilkan dari jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa keindahan yang ada di bait ini dihasilkan dari pemilihan kata dan kalimat yang tepat menurut saya untuk mengungkapkan makna yang ingin disampaikan oleh penyair, dan ditambahkan lagi dengan penempatan metafora atau majas yang sesuai sehingga berhasil menggerakkan khayalan pendengar dan berhasil menggerakkan khayalan pendengar. Dan juga teknik sorot balik atau flashback yang digunakan oleh penyair itu juga berhasil menambah titik-titik dramatik yang ada dalam lagu ini. Bait selanjutnya adalah kita yang terlena hingga musim berubah. Mentari menyepi, bernyalalah api cinta. Oke, pada bait ini tragedi cinta Isabella dan kekasihnya resmi dimulai. Warna cinta yang berseri antara Isabella dan kekasihnya berhasil membuat mereka terlena, dan kemudian musim bunga yang mereka nikmati sudah habis maksanya dan berganti dengan musim gugur. Waktu siang perlahan berubah menjadi gelap dengan mentari yang mulai menyepi ke barat, menandakan dimulainya fase kegelapan di dalam kisah cinta keduanya. Di saat itulah api cinta menyala, tapi bukan api cinta yang akan menerangi mereka dalam kegelapan sebagaimana bait yang sebelumnya, akan tetapi api cinta yang menghanguskan kisah cinta mereka berdua. Next, dia Isabella, lambang cinta yang lara, terpisah karena adat yang berbeza. Saya rasa bait di atas cukup jelas dan gamblang bagaimana penulis lirik kembali memanggil nama Isabella dan menjadikan Isabella sebagai lambang untuk kisah cinta yang menyakitkan, yaitu kisah cinta yang menyakitkan dan dirasakan dan menyedihkan. Gimana ya mengungkapkannya? Menjadikan Isabella sebagai lambang untuk kisah cinta yang menyakitkan untuk dirasakan dan menyedihkan untuk didengarkan, kira-kira seperti itu. Dan di bait ini pula lah penyebab perpisahan mereka semakin jelas. Jika di awal lagu penulis lirik menggunakan lafaz dunia yang memiliki arti sangat luas, maka di bait ini penulis lebih spesifik lagi menyebutkan sebab perpisahan mereka, yaitu adat yang berbeda. Mungkin mirip seperti kisah Romeo dan Juliet yang menjadi lambang cinta yang lara di Eropa, atau juga mirip seperti kisah Qais dan Laila, atau yang lebih masyhur disebut Laila Majnun, atau kisah Jamil dan Busainah.
yang menjadi lambang cinta yang lara di dalam sastra Arab. Ya begitulah, jadi sedih. Next, cinta gugur bersama daun-daun kekeringan. Ada yang menarik di bait ini, yaitu kalimat cinta yang gugur. Oke, kita bisa paham mungkin cinta itu nggak bisa gugur karena cinta bukan bunga ya. Jadi metafora yang sangat baik sekali diciptakan oleh penulis lirik di dalam lirik ini. Penulis lirik menyamakan cinta seperti sekuntum bunga, tetapi dia tidak menyebutkan kalimat bunga di dalam baitnya ini. Akan tetapi penyair menggantinya dengan kata gugur yang lazim digunakan bersama bunga. Jadi pencipta lagu mengibaratkan cinta seperti bunga yang gugur bersama daun-daun kekeringan. Wow. Dan juga pengumpamaan cinta dengan bunga yang digunakan pada bait ini sangat pas dan cocok serta sejalan dengan bait yang sebelumnya yang berbunyi warna berseri bunga cinta. Jadi seakan-akan pendengar sudah diberi muqaddimah sebelumnya ya. Di dalam bait warna berseri bunga cinta, kemudian dilanjutkan dengan cinta gugur bersama daun-daun kekeringan. Ya, sangat korelasinya sangat jelas ya. Kemudian next, haluan hidupku terpisah dengan Isabella. Kata haluan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah arah atau tujuan. Bukan haluan yang berarti sering berhalusinasi ya. Dan jika disandingkan dengan kalimat hidupku, maka artinya adalah tujuan atau arah hidupku. Ya benar kan? Jadi ibaratnya penulis ada di satu kapal dan Isabella ada di kapal lainnya. Awalnya kedua kapal itu berjalan beriringan dan searah. Kemudian tiba-tiba saja kapal mereka berpisah arah dan tujuan. Selanjutnya, tapi aku terpaksa demi cintaku Isabella. Nah, dari bait ini kita bisa paham bahwa yang merubah arah itu adalah sang kekasihnya Isabella. Maksudnya penyair sendiri. Dia terpaksa merubah haluan hidupnya demi kebaikan Isabella. Jadi bisa dikatakan dia berkorban demi kebaikan kekasihnya. Jika kita perhatikan lagi, pencipta lagu menggunakan imbuhan ter. Jadi terpaksa gitu kan. Pada kalimat terpaksa dan kalimat terpisah nanti ada selanjutnya. Oke. Terpaksa. Oke, kalimat menggunakan kalimat terpaksa ya. Kedua kata itu mengisyaratkan bahwa keadaan yang terjadi itu di luar kendali dari penyair dan bukan kehendak dia untuk terjadinya perpisahan itu. Selanjutnya, moga dibukakan pintu hatimu untukku, akan terbentang jalan andainya kau setia. Setelah semuanya terjadi, cinta sudah gugur, haluan sudah terpisah, jalan yang ditempuh sudah berbeda. Tidak ada yang bisa lagi dilakukan kecuali berdoa kepada Tuhan. Kata moga merupakan versi singkat dari semoga yang berarti berdoa. Pada bait ini, penyair lagu juga menggunakan majas dengan menyamakan hati seperti rumah. Pada awal sebelumnya penyair menggunakan metafora atau majas mengatakan hati seperti salju. Dan di bagian ini penyair menggunakan metafora selanjutnya dengan menyamakan hati seperti rumah yang memiliki pintu, yang artinya penyair berdoa agar Isabella menutup hatinya untuk siapapun dan membukanya nanti ketika suatu saat
dia datang mengetuk kembali pintu hati Isabella. Dan penyair yakin bahwa dia akan bisa sampai ke depan pintu hati Isabella dengan syarat Isabella setia untuk terus menutup pintu hatinya untuk siapapun sampai nanti dia datang untuk mengetuk hati Isabella kembali. Selanjutnya atau bait terakhir adalah Oh Isabella. Dan di akhir bait lagu penyair menutupnya dengan menyebut nama Isabella. Sebagaimana penyair memulai lagunya dengan menyebutkan nama Isabella. Coba perhatikan, penyair berulang kali menyebut nama Isabella di dalam lagunya. Kenapa? Karena seringnya menyebut nama kekasih merupakan bukti dalamnya cinta. Dan juga ketika kita menyebut nama kekasih, kita ada kenikmatan tersendiri yang dirasakan. Ya, seperti itulah cinta. Oke guys, itulah tadi sudah kita coba gali ke dalam syair lagu Isabella yang dipopulerkan oleh grup band Search dari Malaysia. Dari sini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Bahwa lagu ini bisa dibilang sebuah cerita lengkap, ya, sebuah lagu atau lirik yang bercerita dari awal sampai akhir dari kisah cinta antara Isabella dan kekasihnya, yang mana kekasihnya itu di sini adalah penyair. Dan juga cerita ini atau lirik ini mempunyai plot yang jelas, bisa dicerna dengan mudah oleh pendengar. Dan penulis lagu juga menggunakan metode flashback yang sering digunakan oleh para pembuat novel atau pembuat cerita untuk menambahkan unsur dramatisasi ke dalam lirik lagunya. Sedangkan dari segi diksi yang digunakan oleh penulis lagu juga saya kira sangat baik sekali ya. Setiap pilihan kata yang digunakan berhasil menyampaikan gagasan yang jelas dan mudah ditangkap oleh pendengar. Dan juga keselarasan cerita juga terjaga ya. Keselarasan cerita juga terjaga dari kata yang dipilih. Seperti kata musim ya. Musim yang selaras dengan bunga, dan juga kata gugur. Oke, karena musim dan bunga dan musim gugur saya kira selaras ya. Yang lazim digunakan untuk menggambarkan yang lazim digunakan. Penyair juga berhasil menghidupkan imajinasi pendengar dengan majas-majas dan metafora-metafora yang dipakai oleh penyair untuk menambah keindahan syairnya. Seperti kata salju terbakar, cinta gugur, warna bunga cinta, dan yang lainnya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu bedah lirik lagu untuk saat ini. Jika kalian suka silahkan klik tombol like dan klik tombol dislike jika kalian memang tidak suka dengan konten ini. Oke guys, ketemu lagi di lain video ya. Bye.